warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rawanti, salah satu dosen pada jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, yang biasa disingkat PG PAUD FIP UNG. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu prasyarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya bawakan adalah salah satu mata kuliah wajib di jurusan PG PAUD FIP UNG, yakni Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS proyek. Mata kuliah Media dan Sumber Belajar ini membahas tentang konsep, prinsip, dan urgensi penggunaan media dan sumber belajar untuk anak usia dini, peran dan fungsi pemanfaatan media pembelajaran anak usia dini, jenis dan karakteristik media yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini, kelayakan dan kebermanfaatan media, kriteria pemilihan media, media pembelajaran interaktif dan inovatif, media dan sumber belajar kreatif, aman dan menyenangkan, media berbasis teknologi sederhana atau digital, instrumen penilaian media anak usia dini, mengintegrasikan kearifan lokal sebagai sumber belajar anak usia dini, analisis kebutuhan media dan sumber belajar yang berciri khas daerah, serta pengembangan media dan sumber belajar yang berciri khas kearifan lokal. Seluruh rangkaian perkuliahan ini dibagi menjadi 3 yang dikenal dengan istilah DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery and Assessment dilaksanakan dengan menggunakan 4 metode. Metode pertama, Direct Learning Method. Yang kedua, Group Discussion Learning. Yang ketiga, Case Method. Dan yang keempat, Project Based Learning. Selanjutnya, asesmen dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek penilaian. Yang pertama, kegiatan mahasiswa dengan bobot 10%. Yang kedua, keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dan yang keempat, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai media berbasis teknologi sederhana atau digital dengan target CPL. Mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, melaporkan, mempublikasikan, serta mendokumentasikan media berbasis teknologi sederhana atau digital yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya, CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan dan merancang media berbasis teknologi sederhana atau digital yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran anak usia dini. Itulah penjelasan singkat mengenai mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini. Berikut video proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya untuk mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan, kita awali dengan berdoa. Baik, kalau begitu mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasa juga sebelum kita memulai perkuliahan supaya semuanya semangat dan juga ciri khas PAUD tuh biasanya nyanyi dulu kan sebelum kita mulai perkuliahan. Nah, siapa yang hari ini mau memimpin ice breaking? Baik, terima kasih Vira, silahkan. Oke, saya akan menggantikan Vira untuk ya, mungkin teman-teman kita berdiri dulu hari ini, berdiri ya Vira? Oke. Teman-teman ikuti saya ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6,
kembali. Nah, baik teman-teman, ketua tingkat hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, saya akan masukkan dulu di aplikasi seperti biasa. Hari ini kita akan membahas mengenai media berbasis teknologi sederhana dan digital. Sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Saya Ibu. Silakan Tira. Media sumber belajar kreatif, aman dan menyenangkan. Oke, media sumber belajar yang kreatif, aman dan menyenangkan. Nah, mata kuliah kemarin itu sangat penting menjadi indikator bagi kita untuk menentukan materi hari ini. Karena siapa tahu kita membuat materi atau media untuk anak usia dini yang berbasis digital, tapi ternyata tidak aman. Ternyata kita hanya mengejar menyenangkannya saja, tapi ternyata itu tidak aman bagi anak usia dini. Baik. Seperti biasa saya biasakan bertanya nih atau memberikan kalian tugas untuk mencari referensi bacaan mengenai media berbasis teknologi dan sederhana. Ada yang bisa memberikan pendapatnya terlebih dahulu mengenai media teknologi? Saya Ibu Hakiasa. Jadi media teknologi itu adalah media yang menggunakan perangkat digital canggih. Oke, jadi media yang menggunakan perangkat digital canggih. Ada lagi yang bisa memberikan pandangan? Oke, silakan. Media teknologi adalah sebuah media yang sudah dirancang dari media digital menjadi teknologi yang modern. Oke, terima kasih Cia dan Ira atas jawabannya. Selanjutnya berikut referensi yang saya rekomendasikan ya untuk kalian. Ini ada karya saya sendiri dan juga ada buku dari Budiarti tahun 2024. Ini bisa kalian searching ya untuk mencari referensi dari jurnal yang kalian temukan sebelumnya juga boleh ya. Nanti di akhir perkuliahan saya akan memperlihatkan media yang memang sudah saya lakukan penelitian. Nanti kita akan simulasi dari sana ya. Oke. Di atas sudah ada 3 gambar yang saya tampilkan yang menggambarkan bagaimana teknologi mengubah pendidikan sekarang ini. Nah, dari 3 gambar di atas kita mulai dari gambar pertama. Ada yang bisa memberikan pandangan mengenai gambar di atas? Silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan Cia. Dari yang saya lihat di situ ada orang yang mungkin sudah sering menggunakan laptop untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan mencari informasi lainnya. Oke, baik. Terima kasih Cia. Oke, untuk gambar kedua, ada yang bisa memberikan pandangannya mengenai gambar kedua? Oke. Ira dulu, silahkan Ira. Oh, kalau yang di gambar pertama yang kedua itu ada 2, sepertinya yang satu itu perkuliahan yang dilakukan secara luring atau di dalam kelas. Yang gambar kedua itu yang sebelah yang ada orang di laptop, gambar perkuliahan yang menggunakan media berbasis daring. Oke. Baik, terima kasih Ira jawabannya. Untuk gambar ketiga siapa ya? Wawode, silahkan. Gambar ketiga, kira-kira pandangan kamu apa? Menurut pandangan dari saya, gambar ketiga ini menggambarkan kecanggihan teknologi saat ini. Contohnya dalam pendidikan, di situ gambarnya anak yang belajar melalui buku, yang selanjutnya belajar juga tidak dari buku saja, bisa dari internet seperti yang ada dalam gambar, seperti menggunakan iPad untuk menghitung. Ya ini ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Waode, Ira, Marsha, dan Ica untuk jawabannya ya, untuk gambar di atas. Nah, gambar 1, 2, dan 3 ini, tiga-tiganya menggambarkan pergeseran
penyampaian informasi dalam dunia pendidikan sekarang ini. Yang dulu semua orang terpaku harus bertemu di dalam kelas, sekarang tidak lagi harus di dalam kelas. Biasa kita juga bertemu dalam perkuliahan melalui online kan? Oke. Nah, begitupun ya seperti hari ini kita masih di dalam kelas, tapi kita masih dibantu oleh teknologi seperti proyektor. Nah, seperti yang gambar pertama juga, sekarang ini nih, coba dilihat di atas meja kalian itu sudah jarang ada buku ya. Oke, laptop, handphone yang kalian gunakan. Jadi buku itu sudah tidak lagi dibawa fisiknya, tapi sekarang bisa dibaca melalui handphone, laptop, tablet dan lain-lain ya kan. Oke. Itu mungkin yang bisa saya berikan simulasi mengenai media berbasis digital bagaimana mempengaruhi pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi saya ingin bertanya, apakah di pendidikan anak usia dini itu bisa diintegrasikan teknologi? Bisa? Siapa yang setuju bisa? Bisa. Oke. Waude? Karena melalui teknologi pembelajaran akan lebih menarik. Yang biasanya cuma melalui buku, dengan menggunakan teknologi bisa bermain sambil belajar menggunakan game-game yang ada. Ya, betul sekali. Nah, jadi di pendidikan usia dini juga meskipun menjadi momok ya bahwa teknologi sekarang banyak memberikan dampak negatif bagi anak usia dini, tapi sesungguhnya itu memberikan dampak positif. Tergantung bagaimana nanti pemberiannya kepada anak. Ya, nanti akan kita lihat di materi ini akan ada tantangan dan solusi mengenai penggunaan media teknologi untuk anak usia dini. Oke, lanjut. Nah, ini perbandingannya. Yang awalnya kita menggunakan manual, sekarang pakai elektronik. Yang tadi kita menggunakan buku cetak, sekarang bisa pakai e-book ya. Kemudian lanjut, tidak perlu internet ya, teknologi yang sederhana itu tidak perlu internet. Kemudian kalau teknologi digital itu harus pakai perangkat. Oke, ternyata teknologi itu tidak harus semuanya berbasis digital. Ada juga yang tidak perlu digital. Nah, ada yang namanya teknologi sederhana. Biasa kalian lihat metode eksperimen kan? Oke, metode eksperimen itu biasanya anak diajarkan mengenal membuat eksperimen gunung meletus, kemudian mobil bergerak menggunakan tenaga balon. Pernah ya? Oke. Jadi itu yang juga menggunakan teknologi sederhana. Oke, tidak harus menggunakan internet. Lanjut, kalau teknologi sederhana mudah dibuat, kalau teknologi digital adalah interaktif visual. Oke. Nah, kalau jenis teknologi digital ya ini sudah berbasis aplikasi. Nih, aplikasi edukasi. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, anak-anak belajar angka menggunakan games ya yang bisa di-download baik di HP, di laptop maupun di tablet. Kemudian PowerPoint interaktif. Nah, biasa kan di guru-guru PAUD sudah mulai menggunakan PowerPoint untuk mengajar selama sekolahnya memadai ya. Sekolahnya bisa memberikan mensupport sarana itu ya. Oke. Kemudian lanjut Canva. Nah, kalian kan sudah sering pakai Canva untuk membuat presentasi. Nah, insya Allah kalian nantinya akan bisa menjadi guru yang melek teknologi ya. Bagaimana kalian bisa merancang buku atau modul ajar dari Canva ya. Oke, jadi kalian bisa, banyak tuh guru TK ya, guru ini biasa dengan percaya dirinya bisa menggambar, jadi dia tidak pakai teknologi, langsung spidol masuk ke kelas menggambar di papan tulis ya. Ya, itu sebaiknya kalian hindari karena ketika memberikan kepada anak usia dini gambar sebenarnya atau kalian memberikan video, apalagi misal mengenalkan binatang ya. Oke, misal sapi deh paling sederhana. Kalian menggambar sapi dengan visual sebenarnya dengan yang digambar itu pasti akan berbeda ya. Nah, ke gurunya kalau mau menggambar yang sebenarnya akan lama di papan tulis, tapi kalau langsung diperlihatkan gambar sebenarnya bahkan video itu akan lebih efektif karena gambar yang dibuat
dengan gambar misal foto itu akan berbeda. Apalagi ada sapi yang biasa yang imut-imut itu. Nah, anak-anak biasanya diperlihatkan, anak-anak sapi itu seperti ini loh. Nah, anak-anak pulang ke rumahnya, dia, ibu saya mau pelihara sapi, sapinya itu imut. Padahal dibawa ke kandangnya ternyata kenapa seram? Tidak seperti gambarnya ibu guru saya, ya kan? Ya, jadi jangan sampai memberikan informasi kepada anak yang tidak sesuai dengan aslinya, gitu ya. Karena anak itu seperti mengukir di atas batu, mereka tuh seperti kertas kosong yang belum ada isinya. Jadi ketika kita mengisi informasi pertama dengan informasi yang tidak sebenarnya, maka itu yang akan tertanam di dalam pikirannya. Jadi makanya hati-hati memberikan informasi kepada anak. Nah, makanya untuk memberikan informasi kepada anak sangat penting untuk menggunakan media teknologi. Oke, lanjut. Ini media augmented reality. Nah, media augmented reality ini seperti mirip-mirip lah aplikasi. Nanti akan saya perlihatkan karena saya pernah membuat media augmented reality ini untuk diteliti di PAUD. Akan saya perlihatkan nanti medianya. Lanjut, video edukatif YouTube. Nah, ini sudah banyak ya digunakan guru-guru PAUD, nonton bersama, penyampaian persepsi tema binatang misal, kembali lagi ke sapi tadi, memperlihatkan video perkembangbiakan sapi. Nah, itu kan bisa diperlihatkan kepada anak bahwa sapi itu melahirkan, bukan bertelur. Karena nanti dia sering makan telur mata sapi, ya. Jadi dia kira sapi itu bertelur karena saya sering makan telur mata sapi. Nah, padahal bukan ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang menjadi kelebihan dan kekurangan media teknologi. Oke, kalau teknologi sederhana biayanya lebih murah. Kalau teknologi digital cukup tinggi. Apalagi membuat aplikasi, membuat augmented reality seperti tadi, itu biayanya cukup besar. Oke, dibandingkan dengan teknologi sederhana yang bisa dibeli bahan-bahannya kemudian dirakit sendiri. Kalau teknologi digital itu biasanya harus menggunakan jasa ahli. Nah, untuk akses listrik, nah kalau teknologi sederhana tidak selalu perlu, kadang perlu tapi tidak selalu. Tadi teknologi sederhana itu contohnya proyektor ya. Oke, sekarang kan sudah ada proyektor portable, ya kan, tidak perlu listrik. Misal mati lampu tetap masih bisa dipakai. Kemudian lanjut, kalau teknologi digital perlu listrik dan Oke, kemudian visualisasinya kalau sederhana lebih terbatas. Kalau teknologi digital sangat. Oke, kemudian kalau teknologi sederhana, kalau interaksinya itu masih manual. Kalau teknologi digital lebih tinggi, lebih interaktif, ya. Oke. Lanjut, adaptasi anak itu kalau teknologi sederhana lebih mudah. Kalau digital perlu pendampingan. Karena kenapa? Teknologi digital itu biasanya pemakaiannya akan lebih rumit, lebih butuh tata cara. Misal anak-anak main game, dia kan perlu mempelajari dulu cara-caranya. Pun sebenarnya teknologi sederhana, misal ada kan handphone anak-anak yang dipencet tombol 1 itu sudah bunyi. Nah, itu teknologi sederhana. Kalau sudah menggunakan handphone kemudian bermain game di dalamnya, itu sudah teknologi digital. Nah, pasti yang handphone itu kan dibeli, dikasih baterai, sudah dipencet 1 sudah bunyi kan? Nah, lebih sederhana. Kalau game itu harus ada di play dulu, di download dulu, di play dan yang lain, lebih rumit ya. Oke, kemudian cara mainnya juga lebih beresiko teknologi digital dibanding teknologi sederhana. Lanjut, prinsip pengembangan media anak usia dini. Di sini saya memasukkan ada 5. Yang pertama, aman dan tidak membahayakan. Yang pertama, kalau aman dan tidak membahayakan, ini pastikan media bebas dari komponen tajam dan bahan kimia berbahaya. Oke. Apalagi media misal handphone itu kan aliran listriknya kuat ya. Oke, jadi itu harus betul-betul
diawasi anak-anak, takutnya dicolok ke listrik dan lain-lain, itu akan berbahaya ya. Oke, lanjut. Menarik secara visual dan suara. Karena media teknologi digital itu lebih banyak memperlihatkan dua visual itu, yaitu audio dengan visual. Oke, karena itulah yang membuat mereka menjadi menarik. Oke, contohnya di visual bisa dari warna, bentuk, semuanya diperlihatkan, kemudian dari suara. Makanya anak-anak suka nonton film kartun, dan film kartun itu warna-warnanya cerah-cerah. Nah, di situ di menariknya. Kemudian lanjut, edukatif dan sesuai usia. Nah, ini harus diperlihatkan ketika nanti kalian membuat media berbasis digital, itu harus disesuaikan dengan usia anak. Jangan sampai anak usia dini sudah diberikan mainan Mobile Legends, ya, Fire apa sih itu yang sekarang? Free Fire, ya itulah. Ya, karena saya tidak main itu jadi saya tidak tahu. Ya, Free Fire itu ya jangan. Ya, ada beberapa media yang bisa diberikan kepada anak usia dini, bisa mengenal angka, mengenal suara binatang, mengenal warna, itu yang bisa diberikan kepada anak usia dini. Oke, kemudian kontekstual dengan budaya lokal. Jadi kalian nanti kalau membuat media bisa digabungkan dengan misal ciri khas Gorontalo apa sih? Misal daerah pesisirnya, Karawonya, ya kan? Itu bisa kalian angkat sebagai media berbasis digital yang akan kalian tampilkan. Seperti itu. Oke ya. Lanjut, mengandung unsur bermain. Dan unsur bermain itu ada interaksinya, kemudian ada eksplorasinya. Tapi kalau kalian membuat media yang membuat anak tidak bereksplorasi, menjadi pasif, itu yang tidak boleh ya. Ya, harus anak tetap menjadi aktif ya. Oke. Nah, ini contoh proyek ya yang bisa dibuat untuk yang berbasis digital. Yang pertama, yang sederhana yang sudah saya sampaikan tadi nih, mirip-mirip lah yang HP-HP itu. Ini kotak musik yang bisa berbunyi. Jadi ini kotak ajaib nih, namanya kotak bunyi ajaib. Jadi ketika disentuh, dia mengeluarkan suara. Ada tidak yang pernah lihat yang mainan piano yang diputar-putar? Nah, setelah diputar keluar suaranya. Nah, itu juga contoh media teknologi sederhana. Nah, kalau digital seperti ini, ya saya perlihatkan. Ini adalah salah satu media yang pernah saya buat untuk mengenalkan baju adat kepada anak-anak. Nah, ini augmented reality. Kalian bisa download ya. Silahkan dibuka HP-nya semua. Kalian bisa download, ini namanya Bineka Kubus Ajaib. Kalau sudah di-download, silahkan angkat tangannya yang sudah. Oke, yang sudah saya berikan ya ini untuk mengenal ini ya, mengenal apa namanya? Baju adat. Jadi silahkan disorot gambarnya, itu akan muncul gambar ya. Kemudian ada suara penjelasan dari rumah adat ini mengenalkan agama kepada anak. Jadi silahkan di kelompok ini ada yang sudah download berhasil? Oke, silahkan. Jadi itu salah satu contoh teknologi digital ya, bahwa kalau ada media itu, guru tidak lagi capek untuk menjelaskan materi, justru anak-anak yang bereksplorasi untuk mencari tahu, wah media ini menarik nih, informasi apa yang ada di dalam media ini. Oke, lanjut. Nah, kalian bisa membuat ini untuk teknologi digital dan sederhana. Kalau PowerPoint itu masuk teknologi digital sederhana. Sederhana. Canva? Digital. Karena sudah menggunakan aplikasi. Kemudian Wordwall? Digital. Learning apps? Itu juga digital. Kemudian book creator juga digital. Oke, kalian silahkan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, ada yang menggunakan PowerPoint, nanti tugasnya ya. Ada yang menggunakan PowerPoint, Canva, Wordwall dengan book creator. Learning apps hampir sama dengan Wordwall, jadi Wordwall saja yang digunakan ya. Oke. Nah, tugas hari ini adalah tugas proyek ya. Oke,
Oke, sebelum saya sampaikan tugasnya, ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini menurut saya itu tentang penggunaan media yang semakin baik. Yang sebelumnya hanya bisa menggunakan media yang sederhana. Pembelajaran anak usia dini harus dikembangkan terus-menerus dari segi teknologi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Waude. Jadi kalian nantinya ketika jadi guru jangan pernah ketinggalan teknologi ya. Nah ini dari ada 3 simpulan yang bisa kita ambil hari ini. Ada dari segi manfaat, adaptasi, dan lingkungan. Dari segi manfaatnya, teknologi sederhana dan teknologi digital itu sama-sama penting ya. Harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi hari itu butuhnya apa, disesuaikan dengan indikator tujuan pembelajaran apa. Nah, itulah yang di-create untuk melihat apakah media digital atau media teknologi yang sederhana yang dibutuhkan ya. Kemudian lanjut adaptasi. Nah, harus ramah anak, kemudian mendukung eksplorasi dan kreativitas. Lanjut lingkungan, harus cocok dengan lingkungannya. Apakah di sana tersedia aksesnya atau tidak? Oke, dibagi menjadi 4 kelompok ya, karena ada 4 laptop. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan pilih aplikasi atau platform yang sudah saya sampaikan tadi yang bisa kalian gunakan. Kemudian yang kedua, yaitu pilih jenis platformnya. Dan yang terakhir adalah buat prototype. Ya, kalian buat rancangan. Kira-kira apa yang akan kalian buat untuk digunakan sebagai penunjang pada saat proses pembelajaran untuk anak usia dini. Bagaimana adik-adik, sudah tugasnya? Oke, siapa yang sudah siap presentasi lebih dulu? Oke, kelompok Marsha silahkan. Oke, baik teman-teman. Di depan sini sudah ada rencana untuk media pembelajaran sederhana yang kami akan rencanakan untuk membuatnya menggunakan PowerPoint. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Game ini kami mengangkat tema tentang profesi. Di sini juga kami membuat media tersebut itu bukan cuma sekedar tidak mempunyai manfaat. Manfaat dari media kami juga itu kami sudah cantumkan. Yang pertama itu untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Animasi dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran secara lebih jelas dan mudah. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kreatif siswa. Animasi dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovasi. Itulah tadi penjelasan kami dari rencana awal media berbasis sederhana kami, yaitu menggunakan PowerPoint. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih, boleh kembali. Baik, terima kasih atas presentasi proyek kalian. Semuanya bagus, saya berikan aplaus untuk kalian semua. Oke, proyek kalian bisa kalian lanjutkan, bukan hanya sekedar prototipe, silahkan disempurnakan yang nantinya bisa kalian manfaatkan di lapangan ya. Insya Allah pekan depan saya akan melihat hasil yang sempurnanya ya, karena pekan depan akan berhubungan dengan produk yang sudah kalian lakukan, karena materi pekan depan adalah bagaimana kita merancang instrumen penilaian media anak usia dini. Jadi yang nantinya kalian evaluasi adalah media yang sudah kalian buat hari ini. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa bersama. Mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.